Saudara pernah tidak bertemu seorang majikan yang bicara empat mata dengan binatang peliharaannya, misalnya kucingnya, lalu berkata demikian, Pus, come on lah, masa kita udah 4 tahun bersama, kamu masih pipis sembarangan di sini? Ayolah, kamu kan udah besar, jangan begitu dong. Kita tidak mendidik binatang peliharaan dengan cara seperti ini karena mereka tidak punya akal budi. Mereka tidak bisa membedakan apa yang baik dan benar. Tapi kita memakai reward and punishment. Kita kasih hadiah supaya mereka melakukan hal yang sama terus. Karena apa? Karena memang ingin dapat hadiah, mungkin makanan. Atau kita kasih punishment. Mereka tidak melakukan sesuatu supaya mereka tidak dihukum. Bukan karena mereka tahu apa yang baik dan yang benar. Tahukah saudara bahwa Amsal menggunakan gambaran ini, seperti inilah cara memperlakukan orang bebal. Nah, Amsal 26 ayat 3 berkata, cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Saudara, perilaku kita dalam hidup ini bisa jadi sama, tetapi bisa tak serupa ya, bisa berbeda total dalam hal motivasi maupun dorongan. Nah, termasuk misalnya cara kita mendekati kehidupan dan mendekati Tuhan. Mazmur mengungkapkan hal yang sama seperti Amsal. Mazmur 32 ayat 8 dan 9 ya, berkata seperti ini. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia akan mendekati engkau. Sebaliknya ya, Tuhan berkata kepada kita, Tuhan merindukan kita. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Saudara tahu apa beda keduanya? Yang pertama itu taat karena wajib, karena takut. Jadi kalau nggak ada pecut, nggak ada kekang, nggak akan mendekat itu. Tapi Tuhan merindukan kita bukan bermental bebal seperti ini. Tuhan berkata, aku mau memberi nasihat. Aku memberimu akal budi. Ayo, berikan dirimu untuk dituntun. Dan aku mengarahkan pandanganku tertuju kepadamu. Saudara tahu tidak? Pandangan seperti ini lahir dari kasih dan kerinduan. Saudara kalau yang pernah pacaran, yang pernah jatuh hati ya, saya ingat zaman-zaman pacaran dulu ya, kalau melihat ngintip-ngintip begitu ya, aduh, terus ternyata mata kita bertemu, karena bukan cuma saya yang diam-diam naruh perhatian, dia juga naruh perhatian, aduh saudara tuh nyes di hati, seneng banget gitu ya. Seperti itulah tatapan yang lahir dari hubungan yang saling menantikan yang intim. Nah Tuhan mau tuh kita kayak seperti itu kepadanya. Tapi saudara, kita ini memang seringkali bebal ya. Kita ini taat lebih banyak karena wajib. Sehingga tidak jarang Tuhan harus memakai pelajaran-pelajaran hidup yang keras. Supaya kita diajar untuk melihat betapa hal yang baik, hal yang benar, Tuhan mau kita hidupin. Nah, sehingga kita tahu betul ya, bahwa yang perlu berubah dalam hidup kita itu pertama-tama itu seringkali bukan perilaku loh. Melainkan hati. Iya, posisi hati kita ini loh perlu berubah. Sehingga waktu kita mendekati Tuhan, kita bersekutu di dalam doa dan firman, itu bukan semata-mata karena momen kepepet. Kita pengen ditolong sehingga Tuhan terasa dekat ketika kita terancam bahaya. Karena kita sebenarnya mencari reward. Kita ingin menjauhi punishment. Tapi Tuhan ingin kita dekat kepadanya. Itu karena kasih. Karena hubungan yang intim. Nah, maukah saudara memberikan diri untuk dipimpin, dituntun, daripada dihajar oleh kerasnya kehidupan? Ya, karena Tuhan sayang kepada kita. Jika Tuhan perlu menghajar, Tuhan akan menghajar. Tapi Tuhan berkata, aku lebih suka menasehatimu. Aku ingin engkau juga melihat kepadaku seperti aku melihat kepadamu. Sadarkah saudara bahwa inilah yang disebut sebagai dosa kebebalan, yaitu kita taat karena wajib, bukan karena mau. Jadi kita bertobat semata-mata karena takut pada konsekuensi dosa. Kita tidak mau masuk neraka. Bukan karena kita mendukakan hati Tuhan. Jadi kita mengasihi Tuhan, kita tidak ingin Tuhan berduka. Saudara sebenarnya mengasihi Tuhan atau sedang menyogok Tuhan dengan ketaatan sih? Yang jelas Tuhan tidak mungkin dapat disogok oleh kita. Saudara, pernahkah saudara mengingat pengalaman keras yang Tuhan pakai menjadi pecut atau kekang buat mendidik kita? Yang semestinya nggak perlu kita alami jika kita memberikan diri kita untuk dituntun oleh firman-Nya. Saudara, yuk kita berdoa supaya Tuhan selalu mengingatkan kita kepada kasih pengorbanan Tuhan Yesus. Sehingga kita bukan lagi menjadi orang bebal. Kita taat bukan karena takut, melainkan kita taat karena kita mengasihi Tuhan seperti Dia sudah mengasihi kita.